Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Nining Setiawati dengan NIM 222180017. Saya dari kelas 3A Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi di sini saya akan membahas mengenai bimbingan dan konseling, pentingnya kolaborasi sekolah dan orang tua untuk meningkatkan belajar siswa. Jadi pendidikan adalah sebuah usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, spiritual keagamaan, dan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Kemudian pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua. Pendidikan anak juga melibatkan proses pembelajaran yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan. Kemudian ada usia anak sekolah dasar 6-12 tahun merupakan tahap penting bagi pelaksanaan pendidikan karakter karena pada usia tersebut anak sedang mengalami perkembangan fisik dan motorik termasuk perkembangan kepribadian, watak emosional, intelektual, bahasa, budi pekerti, dan moralnya yang bertumbuh pesat. Menurut Doni Kusman, karakter adalah sebuah gaya, sifat, ciri, maupun karakter yang dimiliki seseorang yang berasal dari pembentukan atau tepaan yang didapatkannya melalui lingkungan yang ada di sekitar. Keberhasilan pendidikan anak ditentukan dari lingkungan pendidikan anak yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan pendidikan yang pertama kali dikenal anak adalah keluarga. Dari keluarga, anak pertama kali mendapatkan pendidikan, bimbingan, asuhan, pembiasaan, dan juga latihan. Sikap dan perilaku orang tua selalu dilihat, ditiru, dan juga dinilai oleh anaknya. Orang tua sebagai pendidik dalam keluarga sangat berperan penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Dalam upaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal, kolaborasi yang erat antara sekolah dan orang tua menjadi kunci utama. Ketika kedua belah pihak bekerja sama, mereka akan terbentuk kekuatan bersama yang dapat mengarahkan anak-anak pada pentingnya pendidikan yang gemilang. Anak-anak mempunyai banyak waktu di sekolah setiap hari biasa. Setelah itu mereka akan pulang dan kembali ke lingkungan keluarga dan menghabiskan waktu di rumah pada hari libur. Baik orang tua maupun guru harus mengetahui kegiatan anak guna memantau perkembangan mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru dan orang tua siswa memiliki peran yang sama dalam melindungi dan mendidik anak. Kemudian diambil dalam suatu kasus, ada siswa yang mempunyai kesulitan dalam memahami materi pembelajaran dan siswa tersebut lebih memilih bermain. Selain itu, dia juga jahil di dalam kelas. Kemudian faktor internalnya yaitu yang mempengaruhi kejahilan siswa tersebut disebabkan karena kurang adanya perhatian dan dari orang tua sehingga siswa tersebut itu caper cari perhatian. Kemudian faktor eksternalnya yaitu pertemanan. Program perkembangan bimbingan dan konseling sekolah dasar. Yang pertama ada konteks mengenai masalah menurunnya tingkat belajar, sulit konsentrasi dan tidak suka dengan pelajarannya. Untuk menangani masalah tersebut, yang pertama kita dapat mencari tahu penyebab menurunnya tingkat belajar siswa seperti masalah pribadi, sosial, ataupun mengenai akademis. Yang kedua, penyebab sulit
untuk konsentrasi, yaitu siswa kurang nyaman dengan tempat belajar, seperti contohnya bising dengan lingkungan sekitar, kemudian kurang tidur atau kurang istirahat sehingga siswa pada saat sekolah lebih ngantuk, jadi tidak bersemangat. Kemudian bisa juga gaya hidup yang kurang sehat. Yang ketiga ada kurang suka dengan pelajarannya. Cara mengatasi anak tidak suka dengan pelajarannya ini itu termasuk kunci anak suka atau tidak suka dengan pelajarannya pada saat di sekolah dasar itu ada di gurunya. Jadi guru harus lebih kreatif dan inovasi agar menciptakan belajar yang menarik atau menyenangkan sehingga siswa lebih tertarik dan tidak bosan. Kemudian yang kedua ada input. Di sekolah, peran guru dan sekolah sangat membantu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ketika anak sedang ada masalah, guru dan sekolah dapat memberikan solusi. Kemudian ada orang tua. Selain guru, orang tua juga berperan penting agar untuk mendukung prestasi atau tingkat belajar anak, karena ketika di rumah orang tualah yang dapat membimbing anak untuk mengoptimalkan apa yang sudah dipelajari di sekolah. Kemudian yang berperan penting dalam membimbing anak yaitu pihak sekolah, guru, serta orang tua. Di sini yang ketiga ada proses. Yang pertama, mencari informasi tentang pelajaran. Langkah pertama yaitu aktif mencari tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan mata pelajaran yang akan dipelajari. Contohnya seperti mencari informasi mengenai bidang kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut, siapa saja tokoh-tokoh yang terkenal di dalam bidang tersebut, dan lain sebagainya. Maka pada di sekolah dasar, siswa itu lebih mencari apa yang dia suka. Jadi apa yang dia suka, maka dia itu akan bersemangat untuk mengawali pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua ada mencari teman belajar. Kadang rasa bosan yang datang terus-menerus cenderung membuat siswa menjadi malas, termasuk dalam urusan belajar. Solusinya yaitu mencari teman untuk belajar bersama. Jadi ketika belajar merasa bosan, ketika ada teman yang satu frekuensi, satu pemikiran, maka kita itu akan merasa bersemangat untuk belajar, mengerjakan tugas kah atau lain sebagainya, karena kita termotivasi, kita ada temannya yang sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita atau satu frekuensi. Kemudian yang ketiga itu memaksimalkan media pembelajaran. Anak-anak zaman sekarang sudah sangat akrab dengan teknologi internet dan berbagai media digital yang bisa digunakan untuk belajar. Siswa bisa memanfaatkan media digital tersebut untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Contohnya seperti handphone. Anak zaman sekarang pastinya sudah diberikan handphone. Jadi orang tua harus lebih memantau apa yang dilakukan anak terhadap handphone tersebut. Kemudian sekarang kan banyak game-game mengenai pembelajaran. Anak-anak dilatih untuk memainkan game tersebut, tapi masih ada sangkut pautnya dengan pembelajaran. Yang keempat ada kenali masalah yang dihadapi. Malas belajar bisa saja disebabkan karena tidak suka dengan pelajaran tertentu, tidak nyaman dengan cara guru mengajar, situasi dalam kelas, lingkungan sekolah yang kurang menyenangkan, saran dan fasilitas yang tidak memadai, masalah keluarga, dan faktor lainnya. Agar minat belajar bisa kembali tumbuh, kenali lebih dulu apa sebenarnya masalah yang sedang dihadapi. Kalau perlu disampaikan semua keluhan pada guru agar bisa dicarikan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Jadi di sini itu
kolaborasi antara guru dan orang tua itu sangat penting untuk meningkatkan proses belajar anak. Kemudian yang keempat ada produk. Yang pertama, untuk meningkatkan minat anak dalam belajar dengan memberikan dukungan antara sekolah dan orang tua. Identifikasi penyebab menurunnya belajar anak seperti mencari tahu penyebab dari masalah pribadi ataupun masalah pemahaman. Keterlibatan orang tua dalam memberikan wawasan kepada anak seperti melakukan atau mengajarkan hal-hal yang positif. Kemudian memberikan fasilitas untuk mendukung belajar anak. Yang kelima ada otonom. Dampak positif setelah adanya program bimbingan dan konseling. Yang pertama itu peningkatan kesejahteraan emosional. Jadi membantu siswa dalam mengelola emosi, mengatasi stres dan membangun kesejahteraan. Yang kedua ada pengembangan keterampilan sosial. Jadi siswa dapat lebih belajar mengenai keterampilan komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian konflik yang mendukung hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga ada peningkatan pemahaman diri. Jadi siswa dapat lebih memahami diri mereka sendiri, mengenai kekuatan, kelemahan, serta minat dan nilai-nilai pribadi. Yang keempat ada peningkatan motivasi belajar. Kemudian siswa merasa didukung untuk mengatasi tantangan, mengembangkan kepercayaan diri, dan mencapai potensi penuh mereka. Yang terakhir, dengan adanya bimbingan dan konseling, pihak sekolah dan orang tua menjadi tahu apa penyebab masalah anak di sekolah. Kemudian ada prinsip bimbingan konseling. Yang pertama ada planning, yaitu menentukan karakteristik siswa. Penentuan karakteristik siswa merupakan hal yang sangat penting karena layanan bimbingan dan konseling diadakan untuk membantu siswa. Jadi layanan tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Kemudian yang kedua ada penyusunan program. Setelah identifikasi karakteristik siswa, barulah dapat dilakukan penyusunan program yang meliputi identifikasi kebutuhan, yakni penyusunan program harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata siswa secara lengkap dan menyeluruh. Kemudian strategi pembelajaran yang berbeda atau adaptasi dengan metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak. Yang terakhir, libatkan orang tua dan guru untuk berkolaborasi dalam pendidikan anak. Yang kedua ada organizing. Kolaborasi dengan guru, sekolah, dan orang tua untuk memastikan koordinasi yang lebih baik antara program bimbingan dan konseling dengan pembelajaran. Yang kedua ada rencana program yang menyeluruh untuk layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada staffing. Bekerja sama dengan orang tua atau pihak sekolah seperti guru agar anak selalu dipantau di sekolahan maupun di rumah. Yang kedua ada memahami permasalahan yang dialami siswa. Yang ketiga ada selalu dekatkan dengan anak karena setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai anak itu merasa minder karena anak itu cenderung tidak berani ngomong sama orang-orang apa yang sedang dibutuhkan. Kemudian yang keempat ada leading. Dalam pendidikan sekolah, peran guru sangat penting dalam memfasilitasi pembelajaran. Selain sebagai pengajar, guru juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang menginspirasi, mengembangkan dan memberikan panduan kepada siswa. Guru memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan kemajuan teknologi dalam proses pembelajaran dan membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di masyarakat. Yang kedua ada orang tua sangat berperan penting dalam mendukung pendidikan anak. Mereka tidak hanya sebagai penyedia kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai pendukung perkembangan akademis, emosional, dan sosial anak. Orang tua dapat menciptakan lingkungan belajar di rumah, mendorong minat anak,
dan memberikan motivasi melalui komunikasi yang terbuka dengan sekolah. Orang tua dapat memahami perkembangan anak serta berperan aktif dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir ada controlling. Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dan tahap pengembangan pelaksanaan dan standar, dan analisis penyampaian, dan yang terakhir ada tahap pengembangan tindakan koreksi. Controlling yang kedua ada lakukan pengawasan secara berkala terhadap proses dan perkembangan anak. Yang ketiga, dalam menjalankan proses pengawasan tersebut dibutuhkan alat bantu manajerial, dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat dilakukan perbaikan. Selain itu, pada alat bantu pengawasan ini dapat menunjang terwujudnya proses pengawasan sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan juga meliputi bidang-bidang pengawasan yang menunjang keberhasilan dari suatu tujuan organisasi, bimbingan, dan konseling. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.